Aku datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Saudara yang terkasih, di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus berkata bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seringkali kata berkelimpahan langsung kita hubungkan dengan materi. Kita membayangkan kekayaan, kenyamanan, dan keberhasilan lahiriah. Namun hidup berkelimpahan yang dimaksud Yesus jauh lebih dalam daripada sekadar harta. Hidup berkelimpahan adalah hidup yang penuh makna. Hidup yang dipenuhi damai sejahtera. Hidup yang memiliki pengharapan. Hidup yang terhubung dengan Tuhan. Yesus tidak berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas masalah. Bahkan kenyataannya, banyak orang percaya tetap menghadapi pergumulan. Tetapi di tengah pergumulan itu, ada kualitas hidup yang berbeda. Ada sukacita yang tidak tergantung keadaan. Ada damai yang tidak terguncang badai. Ada kekuatan yang tidak habis oleh tekanan. Itulah hidup berkelimpahan. Saudara yang terkasih, banyak orang hidup, tetapi tidak benar-benar menikmati kehidupan. Mereka bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulang lagi. Hati terasa kosong. Arah terasa kabur. Yesus datang bukan hanya untuk memberi kita nafas, tetapi untuk memberi kita tujuan. Hidup berkelimpahan berarti hidup yang tahu untuk apa ia ada. Dalam keluarga, hidup berkelimpahan bukan berarti tidak pernah ada konflik. Tetapi ketika konflik terjadi, ada kasih yang memulihkan. Ada pengampunan yang mengalir. Ada doa yang menyatukan kembali. Hidup berkelimpahan bukan berarti tidak pernah menangis. Tetapi ketika air mata jatuh, ada pengharapan yang tetap menyala. Yesus membedakan antara pencuri yang datang untuk mencuri dan membinasakan, dengan dirinya yang datang untuk memberi hidup. Pencuri bisa berupa dosa, kepahitan, ketakutan, atau gaya hidup yang menjauhkan kita dari Tuhan. Semua itu perlahan mencuri sukacita dan damai. Tetapi ketika kita berjalan dekat dengan Tuhan, hidup kita dipulihkan dari dalam. Hidup berkelimpahan dimulai dari hati yang diperbarui. Ketika hati dipenuhi kasih Tuhan, cara kita memandang hidup berubah. Kita belajar bersyukur. Kita belajar percaya. Kita belajar melihat setiap hari sebagai anugerah. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini keadaan belum sempurna. Mungkin masih ada kekurangan. Mungkin masih ada pergumulan keluarga yang belum selesai. Tetapi hidup berkelimpahan tidak menunggu keadaan sempurna. Hidup berkelimpahan dimulai ketika kita menerima Yesus sepenuhnya dalam hidup kita. Ketika Yesus menjadi pusat keluarga, suasana rumah berubah. Ketika Yesus menjadi dasar keputusan, langkah menjadi lebih bijaksana. Ketika Yesus menjadi sumber kekuatan, kita tidak mudah runtuh. Tuhan tidak ingin kita hanya bertahan hidup. Tuhan ingin kita mengalami kehidupan yang penuh arti, penuh kasih, dan penuh pengharapan. Hari ini mari kita bertanya dalam hati, apakah saya sudah menikmati hidup berkelimpahan di dalam Tuhan? Atau saya masih hidup dalam ketakutan dan kekosongan? Datanglah kepada Yesus. Percayakan seluruh hidup kepadanya. Di dalam Dia ada kepenuhan yang tidak bisa diberikan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang untuk memberi kami hidup berkelimpahan. Ampuni kami jika kami sering mencari kepenuhan di tempat yang salah. Penuhi hati kami dengan damai dan sukacita daripada-Mu. Ajarkan kami menikmati setiap hari sebagai anugerah dari tangan-Mu. Pulihkan keluarga kami dan jadikan rumah kami tempat di mana hidup berkelimpahan itu nyata. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta orang-orang yang membutuhkan penguatan. Dukungan saudara sangat berarti agar renungan seperti ini terus menjadi berkat bagi banyak orang.